Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Kudu Saham di video analisa sinyal forex untuk 8 hingga 13 Mei 2023. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap minggunya gitu. Oke, jadi seperti biasa kita sudah ada update ya, ada XAUUSD, ada US 100, Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc, dan USD Japan Yen dengan pair-pair seperti biasanya ya teman-teman. Ini adalah pair mingguan yang kita biasa untuk trading gitu teman-teman. Pertama ada XAUUSD, kita analisa itu lengkap ya dari M5 hingga H1, kemudian di sini posisinya sell. Kemudian di sini keterangan analisanya kita ada coach atau change of character, kemudian ada fair value gap. Di sini saya singkat jadi FVG atau fair value gap ya. Ini kurang lebih sama dengan imbalance area. Kemudian di US 100 kita ada H4, ini analisanya di H4 hingga daily, kita ambil posisi buy, kita ada breakout structure juga, dan yang lainnya kurang lebih sama gitu teman-teman. Terus di sini untuk sinyalnya kita ada sell limit di XAUUSD, ini keterangannya lengkap ya dari sell limitnya, ada stop lossnya, TP, kemudian resiko loss per 0,01 lotnya ini, risk and reward, dan expirednya 13 Mei gitu teman-teman. Kemudian di US 100 juga kurang lebih sama, ada di buy limit 13.026.4, kemudian stop lossnya TP, lalu ada resiko loss per 0,01 lotnya. Ini hanya berlaku untuk XM ya teman-teman ya. Di sini saya cantumkan XM, ini hanya berlaku untuk XM. Dan risk and rewardnya 1:7, expired juga 13 Mei gitu teman-teman. Jadi untuk yang lain juga kurang lebih sama ya, dari sell limit, TP, SL, resiko loss, expired, dan risk and reward lengkap semua teman-teman. Oke. Terus teman-teman bisa gunakan resiko maksimal 1% dari equity teman-teman ya. Jadi jangan gunakan resiko itu lebih besar dari equity gitu teman-teman. Jadi kalau resikonya itu di atas 2% itu saya rasa jangan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri resikonya sesuai dengan equity teman-teman masing-masing gitu teman-teman. Kalau equity teman-teman itu $1.000 berarti resikonya itu maksimal $10 gitu teman-teman. Jadi jangan gunakan resiko itu lebih besar dari 1 atau 2% ya teman-teman ya. Terus teman-teman bisa lakukan partial profit taking untuk mengamankan sebagian keuntungan gitu teman-teman. Ini tentunya kita lakukan ketika kita sudah running profit di risk and reward 1:1 atau 1:2 ya teman-teman. Terus untuk mengurangi resiko bisa dengan pindahkan stop loss itu di entry atau biasa kita sebut itu BEP gitu teman-teman ya, atau break even point gitu teman-teman. Ketika harga sudah running di risk and reward 1:1 atau 1:2 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Terus untuk analisanya bisa sesuai mana aja. Di sini ada XAUUSD, US 100, kemudian ada Euro USD, ada GBP Japan Yen, lalu ada USD Swiss franc, dan USD Japan Yen gitu teman-teman. Kemudian sudah lengkap semua ya teman-teman ya ini ya. Jadi tinggal kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu. Oke. Jangan lupa like terlebih dahulu, lalu sekarang kita akan bahas ke XAUUSD. Oke, kita sudah ada di chart, tentunya di XAUUSD di time frame H1 gitu teman-teman. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, itu ada dua posisi ya. Posisi pertama ini posisi minggu lalu tidak tersentuh buy limit, langsung meroket begitu saja. Jadi sekarang kita coba ambil posisi sell gitu teman-teman. Karena di sini sudah adanya konfirmasi coach di time frame H1 gitu teman-teman. Oke, jadi untuk kita entry ini di area fair value gap ya, jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah di area order block gitu atau area OTE gitu teman-teman. Ini kalau kita perhatikan lagi, kita tarik Fibo dari high ke low seperti ini. Untuk posisi kita entry itu di area OTE, optimal trade entry, itu dari Fibo 62 hingga Fibo 79 gitu. Dan di area itu terdapat area fair value gap
Seperti yang teman-teman lihat di sini, adanya jarak antar ekor sebelum dan ekor sesudah gitu. Nah, itu yang biasa disebut fair value gap atau imbalance area gitu. Terus untuk TP, kita bisa gunakan TP di area low yang terbentuk sekarang, karena di sini harga membentuk suatu low seperti ini. Jadi kita harapkan sih untuk nantinya dia masih bisa untuk melanjutkan naik sampai ke area sell limit kita berada di sini, baru melanjutkan penurunan gitu teman-teman. Oke, ini expired sampai 13 Mei gitu teman-teman. 13 Mei itu berarti sampai ke area ini. Ups, nah seperti ini. Oke, jadi masih panjang. Kemudian di US 100 itu kita ambil posisi buy, karena di posisi buy sebelumnya itu kita tidak serta sentuh buy limit ya. Posisi buy sebelumnya itu kita berada di sini, harga cuman masuk ke area fair value gap baru langsung melanjutkan kenaikan. Lalu di sini saya akan coba untuk ambil posisi buy limit lagi di area order block yang tentunya di bawah fair value gap gitu teman-teman. Jadi untuk US 100 sendiri ini masih bisa berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Kalau kita lihat lagi di time frame H4, dia itu masih strong bullish gitu teman-teman. Kalau kita perhatikan juga dari hari-hari sebelumnya gitu teman-teman. Oke, dan kita bisa perhatikan di sini harga itu masih bullish stabil ya, seperti naik koreksi, lalu ada naik kenaikan lagi, lalu ada koreksi, lalu sekarang dia mulai menipis untuk kenaikannya. Kemungkinan dia masih bisa untuk melanjutkan kenaikan baru melanjutkan penurunan mungkin nantinya ya, kalau dia gagal untuk tembus area 14.000. Jadi untuk saat ini untuk US 100 sendiri dia masih bisa untuk melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Terus next kita lanjut ke Euro USD. Di Euro USD di analisa minggu lalu atau di sinyal minggu lalu kita sudah tersentuh TP ya teman-teman ya, di tepatnya tuh di sinyal yang di sini kita sudah tersentuh TP. Lalu sekarang kita coba ambil posisi sell gitu teman-teman, karena di sini terbentuk area fair value gap, lebih tepatnya di time frame H1 teman-teman ya. Jadi di time frame H1 di sini terjadi jarak ya antara ekor sebelum dan ekor sesudah, karena kalau kita perhatikan di sini itu ada jarak ya lumayan tipis, di sini ada fair value gap gitu teman-teman. Nah, itu yang bisa menjadi daya tarik untuk Euro USD melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Jadi untuk Euro USD, jadi kita masih harapkan sih untuk dia masih masuk ke area order block yang berada di sini teman-teman ya, candle bullish terakhir sebelum dia melanjutkan penurunan. Terus di sini juga bisa saja terjadi area liquidity gitu teman-teman, tepatnya di sini. Di sini jadi area liquidity. Dan untuk target penurunannya kita bisa asumsikan sampai ke low terakhir atau low sebelumnya gitu. Oke, next kita lanjut ke GBP Japan Yen. Untuk GBP Japan Yen dia sudah mulai koreksi ke atas dan di sini dia sudah terkonfirmasi untuk pullback ya. Jadi kalau kita perhatikan di time frame daily-nya, dan di sini untuk di time frame daily-nya dia sudah berhasil pullback setelah masuk ke area supply gitu teman-teman di sini. Jadi kita bisa pasang sell limit lagi di area ini, karena di sini dia sudah terkonfirmasi untuk pullback. Kita lihat di sini dari marketsnya untuk time frame H4, kita bisa perhatikan di sini ada candle bullish terakhir sebelum dia turun, yang mana candle bullish ini langsung dibalas dengan candle bearish cukup besar di sini, lalu dibalas lagi dengan 3 candle bearish cukup besar gitu. Di sini bisa jadi langsung jadi konfirmasi bahwa dia akan bearish ya teman-teman ya. Terlebih di sini juga ada fair value gap, jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudahnya sudah terisi ya fair value gap di sini. Tetapi di atas masih ada fair value gap gitu teman-teman. Nah, di sini kan ada fair value gap yang pertama, kemudian di sini ada fair value gap yang kedua. Fair value gap yang kedua ini terbentuk di time frame H1 ya teman-teman ya. Lebih tepatnya di time frame H1. Di sini kan juga ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah gitu teman-teman. Nah, di sini lebih tepatnya. Nah, ini jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Ini ekor sebelum, ini ekor sesudah. Ya, jadi ada jarak sekitar ini 171.600, 171.800, sekitar 20 pips.
ada jarak fair value gap segitu. Jadi itu adalah area yang bagus untuk dituju JPP Japan Yen sebelum menuju sell limit kita ya teman-teman. Untuk TP kita bisa pasang TP di area order block buy di sini. Di sini ada order block buy dan di bawahnya juga ada fair value gap walaupun cukup tipis ya di area ini ya teman-teman. Tentunya untuk posisi sell JPP Japan Yen ini diperkuat dengan adanya coach di sini ya teman-teman ya. Karena di sini sudah ada konfirmasi dia sudah break dari higher low menjadi lower low gitu teman-teman. Kemudian next di USD Swiss franc, kita coba ambil posisi buy karena di sini adanya potensi dia akan melanjutkan kenaikan gitu teman-teman. Karena di sini dia sudah terkonfirmasi dia sudah bullish teman-teman ya, karena kita perhatikan di candle di sini dia itu menunjukkan adanya strong bullish ya teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan juga di bawah sini juga ada fair value gap gitu teman-teman. Oke, kita coba lihat time frame H2 nya. Di time frame H2 nya ini kita coba ambil posisi buy dan kita bisa lihat di sini untuk posisi buy nya, di sini kita entry nya, di sini kita pasang stop loss nya, dan di sini ada fair value gap. Untuk TP kita bisa pasang fair value gap yang berada di atas di sini karena di sini juga ada terbentuk fair value gap. Kalau teman-teman perhatikan ya, ada ekor sebelum dan ekor sesudah, dan tentunya posisi buy ini diperkuat dengan konfirmasi coach ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang ada di USD Japan Yen, di USD Japan Yen yang terakhir di sini kita juga ada fair value gap di sini, di atas juga ada fair value gap. Jadi masih ada kuat kemungkinan USD Japan Yen untuk turun terlebih dahulu mengisi fair value gap baru menjemput buy limit kita gitu teman-teman. Untuk market structure-nya dia masih strong bullish teman-teman ya, karena di sini ada lower low, kemudian harga break area ini menjadi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, harga kemudian koreksi menjadi higher low. Kemungkinan dia masih bisa menciptakan penurunan kecil sebelum dia melanjutkan kenaikan ya teman-teman, atau menciptakan new higher high ya teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk beberapa analisa pair minggu ini teman-teman ya. So yang udah nonton, terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dari video-video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus video-video kita selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.